Bapak Ibu adik sekalian, kalau kita merujuk pada pendapat Dr. Muhammad Ramdan Al-Buti, dia mengeluarkan satu kaidah begini: tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perbuatan, itu tidak menjadi dalil bahwa perbuatan itu diharamkan. Maulid kayak begini di zaman Rasul enggak ada. Tapi bukan menjadi dalil bahwa apa yang Rasul tinggalkan itu diharamkan. Contoh yang gampang lah. Azan 2 kali Jumatan. Ada enggak di zaman Nabi? Enggak ada. Pada masa siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apakah azan 2 kali Jumatan itu haram? Tidak. Bahkan dianggap sebagai bid'ah hasanah. Kenapa? Pelopornya adalah sahabat yang dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarawih zaman Nabi ada enggak berjamaah? Ada. Tidak ada, zaman Nabi enggak ada tarawih berjamaah. Nabi sholat keluar cuma beberapa malam, udah enggak keluar lagi. Bahkan di zaman Abu Bakar tarawih belum ada secara berjamaah. Ada yang mengatakan Abu Bakar masih sibuk ngurusin orang-orang yang enggak benar. Zamannya banyak orang-orang yang murtad, yang ngaku nabi, yang enggak berzakat, hingga enggak sempet lah. Baru pada masa Umar bin Khattab, tarawih dengan rakaat 20 itu dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Di saat itu Umar melihat orang tarawih qiyamul lail masing-masing. Umar bilang kepada Ubay bin Ka'ab, andaikan ada yang mimpin, andaikan tarawih dilakukan salat berjamaah, maka saat itu baru tarawih dilakukan salat berjamaah. Siapa yang mimpin? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Lalu apa komentar Umar bin Khattab? Ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Umar mengatakan bid'ah, tapi sebaik-baiknya bid'ah. Apa? Baca Al-Quran atau qori tadi megang Quran. Apa di zaman Nabi ada Al-Quran seperti yang sekarang kita baca? Enggak ada. Adanya di pelepah korma, adanya di bebatuan, adanya di daun lontar, adanya di batu. Kapan Al-Quran itu dikodifikasi, dibukukan? Ini kan terjadi waktu di zaman Abu Bakar Siddiq. Saat itu Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak berzakat, juga nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Maka diutus Khalid bin Walid sebagai komandan. Apa yang terjadi, Pak? Enggak kurang dari 70 penghafal Al-Quran tewas. Akhirnya begitu pulang jadi diskusi para sahabat, terutama Umar bin Khattab. Ini kalau saban perang penghafal Al-Quran mati, nanti bagaimana kita bisa mewariskan Al-Quran? Lalu maunya kamu bagaimana, hai Umar? Udah Al-Quran kita bukukan saja. Ya, singkat cerita akhirnya Abu Bakar karena rasional pendapat Umar bin Khattab, ya udah Al-Quran dibukukan pada masa
Abu Bakar Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Tapi Pak, Al-Quran yang dibuka itu tulisannya beragam. Tidak ada fathah, tidak ada kasroh, tidak ada dhammah, tidak ada tasydid, tidak ada sukun, nggak ada. Titik juga nggak ada. Makanya makin ke sana orang banyak salah baca. Baru kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, Al-Quran ditarik kembali. Lalu tulisannya diseragamkan. Maka terkenal dengan Mushaf Utsmani. Tapi tetap belum ada baris, belum ada titik. Cuma tulisannya seragam. Kalau nggak salah 7. Dia buat satu buat istana. Jadi kalau ada sahabat yang mau dakwah, nulis 30 juz Al-Quran. Dulu nggak ada mesin fotokopi. Bayangkan coba orang dakwah dulu kayak begitu. Nah, apa yang terjadi? Walaupun tulisannya seragam, tapi rupa-rupanya kemari banyak orang yang salah baca. Maka pada zaman Sayyidina Ali, Al-Quran kemudian diberikan syakal. Maka ditunjuk Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai ketua panitia. Luar biasa Pak perjuangan para sahabat. Sampai-sampai Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, jadi beliau di depan, yang mensyakarkan Al-Quran ada di hadapan. Kalau mulut saya terbuka, kasih fathah. Kalau mulut saya mingkem, kasih kasroh. Kalau mulut saya monyong, kasih dhammah. Coba bayangkan, 30 juz. Alhamdulillah, ini ada terbuka, ada monyong, lillah, ada mingkem. Nah. Baru Al-Quran ada syakal, ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, baka tasydid dan sukun. Konon belum ada titiknya. Nah, maka akhirnya banyak juga orang salah baca. Baru pada masa Syekh Khalil, Al-Quran diberikan titik. Makanya ada salah seorang mahasiswa S3 di Mesir itu bikin disertasi judulnya An-Nuqtah fil Quran, sejarah titik dalam Al-Quran. Itu semua nggak ada zaman Nabi. Dari mulai azan 2 kali, kemudian jam'ul Quran, kemudian tarawih berjamaah. Berani mereka mengatakan bahwa itu adalah bid'ah, sesat, neraka. Hati-hati kalau ngomong, pakai ilmu, jangan pakai emosi. Ini banyak orang sekarang ngaku mazhab salafi. Pak, salaf itu bukan mazhab. Salaf itu periodisasi. Dalam sejarah, periode salaf ada, periode khalaf ada, mutaakhirin. Jadi bukan mazhab sih. Siapa tuh yang disebut dengan ulama salaf? Yaitu ulama yang hidup pada abad pertama sampai ketiga. Siapa itu ulama khalaf setelah abad ketiga? Jadi salah kalau mereka menamakan mazhab salaf. Bukti fatal salahnya lagi, mereka mengklaim mengikuti ulama salaf, tapi yang diikuti ada ulama modern. Ini kan gimana? Contoh dalam bidang fikih, yang paling tua Imam Abu Hanifah. Beliau tahun berapa? Nih, tahun 80 Hijriah. Sempat belajar dengan seorang sahabat, Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik itu tahun 93 Hijriah. Kemudian Al-Imam Syafi'i tahun
150 Hijriah, lahirnya itu maksudnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164 Hijriah. Dalam bidang akidah, dalam bidang teologi lahir. Imam Al-Asy'ari tahun 240 Hijriah. Ini yang disebut ulama salaf. Mereka mengklaim mazhab salaf, orang-orang yang mengikuti ulama salaf, tapi yang diikuti justru ulama-ulama modern. Contoh, yang diikuti Al-Albani. Al-Albani kan baru ulama kemarin. Dia wafat pada tahun 1999. Berarti abad modern. Apalagi mereka menukil pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh Wahabi. Itu kan baru kemarin itu. Kapan lahirnya? 1330 Hijriah. Kemudian mereka sering juga menukil Syekh Utsaimin. Itu lahir pada tahun 1928 Masehi. Ini yang diikuti ulama modern. Ayo. Ini orang kadang-kadang mengklaim, tapi ujungnya salah. Udah, kita mah nggak mau neko-neko dah. Kita ikutin guru kita yang ngajar, yang ada di masjid ini, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa cirinya? Berpegang kepada 4 mazhab. Walaupun lebih dominan Al-Imam Syafi'i. Dalam bidang fikih, dalam bidang akidah, perhaluan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Enggak cukup hanya fikih, enggak cukup hanya tauhid, juga sempurnakan dengan tasawuf, akhlak, thariqah. Kita pegang Syekh Junad Al-Baghdadi, Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Abu Hasan As-Sadili. Kadang-kadang banyak orang sekarang anti mazhab. Saya mah nggak mau bermazhab. Nggak ada orang nggak bermazhab. Kalau dia tidak mau ikuti mazhab yang ada, berarti mazhab yang baru.